Tinjauan Pustaka 1 Surat Kabar. Menurut Eji, secara kontemporer surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah 1. To inform, menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi pada suatu komunitas, negara, dan dunia. 2. To comment, mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkan ke dalam fokus berita. 3. To provide, menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan media. Sedangkan fungsi sekunder media adalah 1. Untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi tertentu. 2. Memberikan hiburan kepada pembaca. 3. Melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak. Di Indonesia sendiri, keberadaan surat kabar ditandai dengan perjalanan panjang melalui 5 periode, yakni masa penjajahan Belanda, diantaranya Selompret Melayu, penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan, Berita Indonesia, serta zaman Orde Lama, Surabaya Pos, dan Orde Baru, Pikiran Rakyat. Dari 4 fungsi media massa, informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif, fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah informasi. Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup 1. Publisitas, 2. Periodisitas, 3. Universalitas, 4. Aktualitas, 5. Terdokumentasikan. Surat kabar dikelompokkan pada berbagai kategori. 1. Dilihat dari ruang lingkupnya, maka kategorisasinya adalah surat kabar lokal, contohnya Tribun Jabar Bandung dan Jabar. Regional, contohnya Pikiran Rakyat Jabar. Dan nasional, contohnya Kompas. 2. Ditinjau dari bentuknya, surat kabar biasa dan tabloid, misalnya Bola. 3. Dilihat dari bahasa yang digunakan. Surat kabar berbahasa Indonesia, surat kabar berbahasa Inggris, misalnya di Jakarta Post Jakarta, dan bahasa daerah. Ada beberapa indikator yang mengukur kualitas sebuah surat kabar, yaitu 1. News hole atau lubang tempat berita, yakni persentase ruang di halaman koran yang disediakan untuk berita. Dari perspektif pembaca, makin besar lubangnya, maka surat kabar tersebut semakin bagus. 2. Isi, yang dilihat dari segi liputan lokal yang lebih ekstensif daripada mengambil berita dari agen berita lain. 3. Profesionalisme staf, dan 4. Manajemen dan kepemimpinan instansi surat kabar. 2. Mainstream media, new media, dan perkembangan teknologi komunikasi. Istilah mainstream berbagai medium komunikasi yang menggunakan internet atau second media age menawarkan sebuah fitur komunikasi yang baru, yakni interaktivitas. Interaktivitas adalah salah satu fitur new media yang paling banyak dibicarakan dan mendapat tempat khusus di dunia siber. Dengan kata lain, kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki dampak pada pesan apa yang sedang dibuat. Dibandingkan dengan bentuk broadcast dari media, internet dikatakan menawarkan berbagai kemungkinan, bebas atas ekspresi politik dan hak-hak atas berkumpul secara elektronik dengan sedikit kendala, baik itu dari segi teknis, politis, maupun sosial. 1.3. Media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Marshall McLuhan membagi media menjadi 2, yaitu media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton, atau audiens media bersangkutan. Menurut McLuhan, media panas merupakan komunikasi definisi tinggi atau high definition communication yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat diterima indera manusia. Dalam menggunakan media ini,
audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya. Atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, atau pembaca. Metode penelitian. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tepatnya metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penulis menghimpun aneka fakta konsep serta teori mengenai surat kabar, media baru, dan perkembangan teknologi, lalu setelahnya berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta tersebut dalam sebuah penjabaran analitis. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Bajari mengemukakan bahwa salah satu kriteria penelitian deskriptif adalah mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Jadi, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan, tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Salah satu tujuan penting dari telaah pustaka dalam penelitian kualitatif adalah untuk menemukan acuan definisi bagi konsep-konsep penting yang digunakan, serta penjelasan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya. Salah satu tujuan penting dari telaah pustaka dalam penelitian kualitatif adalah untuk menemukan acuan definisi bagi konsep yang penting yang untuk digunakan, serta penjelasan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya. 3. Hasil pembahasan. 4.1 Surat kabar dan perkembangan teknologi. Surat kabar daring. 4.1.1 Gambaran umum surat kabar daring. Surat kabar daring dikenal juga sebagai surat kabar dalam jaringan, adalah sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termasuk ke dalam salah satu jenis media online. Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyber jurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan, fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. 4.1.2 Jenis surat kabar daring. Semenjak kemunculan internet dan kini internet telah lumrah dan biasa bagi banyak orang, terutama generasi muda. Surat kabar daring dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni surat kabar daring dan surat kabar hibrid. Versi pertama merujuk pada eksistensi surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. 4.1.3 Keunggulan surat kabar daring, yaitu keunggulan utama surat kabar daring adalah kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Beritanya tidak pernah basi. Reporter juga dapat mengirimkan berita dalam jumlah yang tak terbatas ke bank data berita surat kabar terkait. Surat kabar daring memastikan tidak perlu anggaran khusus untuk tinta, cetak, dan kertas. Kelemahan surat kabar daring yaitu kecepatan atau aktualisme. Pemberitaan di satu sisi merupakan keunggulan utama di berita daring. Namun, acap kali mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme yang seperti akurasi, faktualisme, objektivitas, dan etika jurnalistik. 4.2 Proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi proses printing atau percetakan. Untuk ilustrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan pula atau akhir tahun 1980-an. Awalnya dibutuhkan ukiran atau cetakan kayu atau metal piringan master. Namun, kemudian dikemukakan litografi yang bisa mempercepat proses percetakan. Setelah Perang Dunia Kedua,
Offset printing diperkenalkan dan diproduksi. Teknologi ini bisa meningkatkan kualitas, kecepatan percetakan, dan ekonomi dari segi biaya. Teknologi lain adalah keberadaan mesin fotokopi. Ini lebih efisien karena biaya yang perlu dikeluarkan lebih murah dibanding dengan biaya untuk mencetak cetakan pertama lebih banyak. Fotokopi lebih murah, salah satunya dengan menggunakan kualitas kertas yang lebih murah dibandingkan yang asli. Teknologi printer juga membuat surat kabar menjadi sangat mungkin untuk dijadikan personal atau sesuai karakter, sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Penyampaian lewat satelit juga mempercepat sampainya berita di rumah masing-masing. 4.3. Dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Kita hidup dalam masa transformasi budaya yang dicirikan oleh berlalunya hegemoni buku cetak yang teralihkan media audiovisual, transisi kertas ke televisi atau layar komputer, dan keadaan teks cetak ke interaktivitas komputer atau Kamasola dan Notari 2017. Hal ini juga terjadi dalam dunia surat kabar. Keunggulan utama dari surat kabar daring yaitu berita selalu aktual dan tidak pernah basi. Keunggulan lainnya ialah reporter dapat mengirimkan artikel berapapun banyaknya dalam sehari. Tentu tidak semua artikel akan diterima karena itu sepenuhnya wewenang redaksi. Selain menghemat biaya produksi, surat kabar daring juga lebih efektif dalam menyampaikan informasi karena banyaknya pilihan berita dengan beragam kategori yang bebas diakses secara gratis oleh konsumen. Namun, mendapat kelemahan dalam media ini antara lain demi kecepatan. Terkadang konten berita online mengorbankan aspek konfirmasi yang mesti dilakukan dalam sebuah karya jurnalistik. 4.4 Surat kabar daring di Indonesia. 4 fungsi utama media massa yakni pengawasan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan. Menuntut keluasan ruang kebebasan berekspresi. Sebelum reformasi bergulir, kebebasan ini terpasung sedemikian rupa hingga fungsi pengawasan lingkungan yang juga mencakup pengawasan terhadap pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media yang dianggap membahayakan pemerintahan dapat saja dibredel. Hal ini tidak sejalan dengan Indonesia yang menganut asas demokrasi, di mana media seharusnya menjadi tonggak keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang menopang keseimbangan jalan sebuah negara. Kini masyarakat Indonesia cenderung beralih pada berita berbasis web karena surat kabar daring lebih murah serta menyajikan informasi yang lebih real time. Sedangkan informasi peristiwa yang bisa didapat dari koran baru bisa dibaca minimal sehari setelah peristiwa berlangsung. Sedangkan berdasarkan penelitian, faktor usia pun menjadi salah satu pemicu mengapa berita di website lebih banyak dinikmati daripada surat kabar. Generasi muda lebih menyukai media online yang terlihat lebih modern dibandingkan media cetak yang dipilih generasi tua. Kecepatan dan daya jangkau internet yang dapat menembus ruang dan waktu juga menjadi salah satu keunggulan surat kabar daring yang turut mewarnai perkembangan surat kabar daring di Indonesia. Salah satu isu utama yang terkait dengan internet adalah globalisasi yang cepat, di mana globalisasi tersebut dapat menyebarkan budaya luar yang positif ataupun negatif di Indonesia. Internet telah memperkenalkan kehalusan baru pada sederetan informasi global, tetapi hubungan lintas batas jelas tumbuh lebih lambat
daripada interaksi lokal dan nasional di banyak bidang. Menurut Hafiz 2014, ada 3 bentuk perubahan budaya yang disebutkan berulang kali dalam debat globalisasi, yaitu 1. Adaptasi budaya lain, atau biasanya dalam bentuk globalisasi kebarat-baratan. Yang kedua, munculnya budaya hibrida lokalisasi yang dipengaruhi oleh unsur global dan lokal. Dan 3, revitalisasi budaya tradisional dan lokal lainnya sebagai reaksi terhadap globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan, kita sekarang hidup dalam global village karena media massa modern memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi melintasi batas ruang dan waktu ke hampir setiap pelosok dunia. Terima kasih.